Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih di materi kaidah pencacahan dengan submaterinya adalah permutasi dan kombinasi. Oke, apa itu permutasi dan kombinasi? Perhatikan pengertian dari masing-masing berikut. Permutasi adalah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek atau unsur yang diambil baik sebagian maupun seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Ya, dengan memperhatikan urutan. Itu adalah kata kunci dari permutasi. Bagaimana dengan kombinasi? Kombinasi adalah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek atau unsur baik sebagian maupun seluruhnya tanpa memperhatikan urutan yang berbeda. Jadi perbedaan dari permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi dengan memperhatikan urutan, kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Bagaimana yang disebut dengan memperhatikan urutan dan yang tidak memperhatikan urutan? Ya, perhatikan ya, contoh berikut. Ibu meminta tolong kepada Keira untuk mengantarkan pesanan kue ke alamat Jalan Mawar Blok A nomor 8. Perhatikan nomor rumahnya. Blok A nomor 28. Nomor 28 terdiri dari dua angka, yaitu angka 2 dan angka 8. Nomor 28 menunjukkan bahwa nomor rumah dengan nomor 28. Bagaimana ketika dua angka ini yang menyusun angka 28 yaitu angka 2 dan 8, kita ganti susunannya menjadi 82. Perhatikan, dua angka ini 28 dan 82 sama-sama disusun dari dua angka yaitu angka 2 dan angka 8. Nomor rumah 28 artinya menunjukkan rumah dengan bernomor 28. Nomor rumah 82 menunjukkan rumah dengan nomor 82. Apakah rumah nomor 28 sama dengan 82? Tentu berbeda, bukan? Artinya dari dua angka ini ketika susunannya berubah, ketika susunannya tidak sama, dia menghasilkan dua nomor rumah yang berbeda. Itulah yang disebut dengan memperhatikan urutan. Ketika memperhatikan urutan, dia menghasilkan dua susunan yang berbeda yang menandakan arti yang berbeda. Pada kasus ini, dia menyatakan dua nomor rumah yang berbeda. Itu disebut dengan permutasi. Contoh berikutnya, Kenan memiliki 9 bola biliar yang ia masukkan ke dalam keranjang. Ia meminta Sultan untuk mengambil 2 bola secara acak. Ternyata hasil pengambilannya adalah Sultan mendapatkan bola berangka 2 dan bola berangka 8. Ditunjukkan kepada Kenan. Lalu kedua bola ini dimasukkan kembali ke dalam keranjangnya. Kenan meminta Sultan mengambilnya kembali. Ternyata Sultan mendapatkan bola seperti ini. Setelah dilihat, dia mendapatkan bola berangka 8 dan bola berangka 2. Yang dihasilkan pertama adalah ini, bola berangka 2 dan 8. Yang dihasilkan kedua juga ini, bola berangka 8 dan berangka 2. Dua hal yang sama kan? Walaupun susunannya 2 lebih dulu, kemudian di pengambilan kedua, duanya terlihat di belakang, tapi yang diambil hasilnya adalah sama-sama bola berangka 2 dan berangka 8. Bola berangka 8 dan berangka 2. Perbedaan susunan ini tidak mengandung arti bahwa dia mendapatkan bola yang lain. Bola yang dapatkan ya itu saja. Bola nomor 2 dan nomor 8, bola 8 dan nomor 2. Bedakan dengan ini. Ya, ketika di rumah, ketika sudah dibalik, menghasilkan dua rumah yang berbeda. Sedangkan ketika angka 28 dalam pengambilan bola biliar ini tidak menandakan arti yang berbeda. Ya sama-sama saja yang diterima oleh si Sultan. Itu juga bolanya. Meski susunannya berubah. Itulah yang disebut dengan tidak memperhatikan urutan atau kombinasi. Pahami kembali ya terkait dengan permutasi dan kombinasi, mana yang memperhatikan urutan dan mana yang tidak memperhatikan urutan. Inilah rumus dari permutasi, yaitu N, PR,
N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, tulisan ini dibaca permutasi R dari N. Jadi jangan dibaca NPR, tapi permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Bagaimana dengan kombinasi? Nah, di kombinasi pakainya huruf C. N, C, R, maka rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Sama kan? Hanya perbedaannya di permutasi dikali lagi dengan R faktorial. Bagaimana cara membacanya? Kombinasi R dari N. Dari tadi kita membicarakan tentang N dan R. Lalu apa itu N dan R? N adalah jumlah keseluruhan objek. Dan R adalah jumlah objek yang akan disusun atau diambil. N jumlah keseluruhan objek dan R-nya adalah objek yang akan disusun atau diambil. Jumlah R bisa sama dengan N atau kurang dari N, tapi tidak pernah lebih dari N. Ciri-ciri soalnya untuk permutasi dan kombinasi, lihatlah tabel berikut. Ini ciri-ciri soalnya yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis apakah soal itu soal permasalahan permutasi atau permasalahan kombinasi. Di permutasi harus memperhatikan urutannya berbeda. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, seperti tadi contoh yang tadi ya di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, di permutasi menyusun objek secara berjajar atau berbaris, secara teratur. Nah, jadi objeknya susun berbaris seperti tempat duduk yang berbaris atau bingkai yang disusun secara berjajar. Itu soal permutasi. Sedangkan kalau soal kombinasi menyusun atau mengambil objek secara acak, jadi tidak disebutkan apakah dia berjajar atau tidak, jadi secara acak, sama seperti tadi pengambilan bola biliar diambil secara acak. Kemudian yang ketiga, untuk permutasi mengambil beberapa orang untuk menjadi panitia atau tim, tapi dia dengan spesifikasi memiliki formasi atau jabatan tertentu, memiliki posisi atau jabatan tertentu. Memilih panitia menjadi ketua, bendahara, gitaris, vokalis, striker. Nah, ada posisinya kan panitianya atau timnya. Itu berarti kita permasalahan permutasi. Sedangkan kalau dikombinasi, hanya mengambil beberapa orang untuk menjadi panitia atau tim tanpa spesifikasi jabatan. Jadi tidak diketahui, hanya diambil 2 orang, ambil 3 orang, tapi tidak diketahui dia jadi apa di posisi di panitia itu, posisinya apa di tim itu. Maka ketika menemukan soal itu, berarti dia menggunakan kombinasi. Oke, yang keempat. Di permutasi, salah satu permasalahan adalah menyusun juara dengan tingkatan. Jadi ketahui juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga, keempat, dan seterusnya. Sedangkan kalau dikombinasi hanya menyusun banyak pemenang tanpa diminta untuk menyusun juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat, seterusnya. Kelima, untuk permutasi menyusun angka atau huruf untuk nomor antrian, nomor undian, nomor rumah, nomor password. Ya, nomor antrian sama seperti nomor rumah. Nomor undian juga sama. Perbedaan susunan angkanya akan mempengaruhi nomor undian yang kita miliki. Begitu juga nomor password. Nah, seperti ini kalau nomor undian ini seperti contoh di tadi ya. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Kombinasi itu menyusun atau mengambil bola, warna, kelereng, atau objek tanpa urutan atau secara acak, sama seperti nomor 2 ini. Ya, contohnya tadi ketika scanan meminta sultan mengambil bola biliar. Oke. Nah, soal-soal permutasi lebih sedikit ya. Nah, untuk soal kombinasinya yang keenam adalah menghitung banyak salaman yang terjadi. Menghitung jumlah susunan soal yang dapat dikerjakan atau menghitung menu makanan yang bisa kita pilih dalam suatu acara. Kemudian yang ketujuh adalah ini nomor 6 dan 7 sama ya. Maaf, ini 6 dan 7 sama. Ini diperhatikan, dicatat agar kalian bisa lebih memahami antara perbedaan soal permutasi dan kombinasi. Karena nanti di soal tidak akan disebutkan mana soal permutasi dan mana soal kombinasi. Contoh soal permutasi dan contoh soal kombinasi. Banyak cara memasang 4 bendera dari negara berbeda yang disusun dalam satu baris. Perhatikan, ada kata kuncinya. Disusun dalam satu baris. Berarti disusun secara berbaris atau berjajar. Kembali ke ciri soal tadi, bahwa yang disusun secara berbaris atau
berjejer, pasti menggunakan permutasi. Bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Adinda memiliki 5 warna cat air yang berbeda. Berapakah banyak warna baru yang dapat dibuat oleh Adinda dari campuran 2 warna berbeda pada cat air yang dimilikinya? Warna kan? Nah, warna cat air. Dia mau membuat cat air baru dengan campuran 2 warna berbeda, 2 warna berbeda pada cat air yang dimilikinya. Tidak disebutkan kan? Di sini tidak disebutkan terkait dengan warna, tidak disebutkan urutannya, tidak diminta berurut, hanya disebut berbeda. Berarti dia menggunakan kombinasi. Ini tadi dicari soalnya. Percampuran warna itu bagian dari kombinasi. Mari kita selesaikan. Kembali lagi ke soal permutasi. Banyak cara memasang 4 bendera dari negara berbeda yang disusun dalam satu baris adalah N-nya sama 4, jumlah bendera keseluruhan nih. Benderanya 4 kan? Dia bilang banyak cara memasang 4 bendera yang disusun dalam satu baris. R-nya juga 4. Kenapa 4? Karena dari 4 bendera itu mau disusun semuanya kan di sini. Secara implisit dikatakan nih di sini bahwa yang akan disusun oleh 4 bendera itu juga. Maka N-nya 4, R-nya juga 4. Kok sama? Boleh. Pakai permutasi tadi. NPR 4 P4 artinya 4 permutasi 4 depan sebagai R, 4 belakang sebagai R. Maka rumusnya adalah 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial sama 4 faktorial dikurang 6 faktorial. Nah, 0 itu 4 faktorialnya dijabarkan sampai angka 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa dijabarkan sampai angka 1? Lihat bagian bawahnya atau penyebutnya ini 0 faktorial. Kalau 0 faktorial itu hasilnya 1. Jadi yang bagian atasnya atau pembilangnya harus dijabarkan sampai ke angka 1. Kalau faktorial ya, ingat kan pelajaran faktorialnya bahwa kalau ada 4 faktorial, 4 kali belakangnya itu angka 3 kali 2 sampai dengan angka 1. Berarti tinggal hitung 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24 dibagi 1 hasilnya 24. Ya, lanjutkan. Lagi soal yang kedua. Adinda memiliki 5 warna cat air yang berbeda. Berapa banyak warna baru yang dapat dibuat oleh Adinda dari campuran 2 warna berbeda pada cat air yang dimilikinya? Berapa cat air yang dimiliki oleh Adinda? Ada 5 seluruhannya. Berarti N-nya adalah 5. Adinda membuat cat baru yang terdiri dari berapa cat? Dari berapa warna? Dari 2 warna. Maka 2 warna itulah yang akan menjadi R. Jumlah warna yang akan dicampurkan. NCR, N-nya adalah 5. Oh maaf, ini harusnya C ya, bukan P. Ini harusnya adalah C. Ini harusnya C. Jadi 5C2. Nah, 5C2 maka 5 faktorial didapat dari sini N-nya per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 2-nya ini muncul 2 kali. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 hasilnya 3 faktorial, 2 faktorial. Faktorial dipakai terus. Pada kasus ini, perhatikan membaginya ya. Lihat bagian atasnya ada 5. Bagian bawahnya ada 3 dan ada 2. Maka jabarkan 5 sampai ke angka terbesar dari 2 angka ini. Tidak perlu dijabarkan sampai ke angka 1. Ya, karena nanti akan kalau di sini nilainya besar nanti susah mengerjakannya. Maka jabarkan sampai salah satu dari angka terbesar ini. Kebetulan angka terbesarnya 3. Ya. Maka 5 dijabarkan sampai 3 saja. 5 kali 4 kali 3. Tetap harus menggunakan faktorial. Jangan ditinggal. Karena sebetulnya masih bisa dijabarkan sampai angka 1. Ya, kalau sudah sampai sini, lihat bagian atas dan bawah. Jadi ada yang sama kan? Itu 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Tuh. Ya. Jadi harus sama. Kalau ini ada faktorialnya, yang bawah juga ada faktorialnya, baru boleh dicoret. Kalau tidak sama, tidak boleh dicoret. Lalu tinggal angka 5 kali 4 dibagi 2 faktorial.
Oh ini Bu coret aja 4 bagi 2. Tidak bisa. Kenapa? 4-nya nggak ada faktorialnya, sedangkan 2-nya ada faktorialnya. Tidak sejenis. Maka bagian yang sisanya itu harus dibagi. Sisanya itu harus dibagi. Jadi 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 5 kali 4, 20. Oh ini nggak kelihatan ya. Terus saya tulis ulang ya di sininya. 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 5 kali 4 adalah 20. Dibagi 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya adalah 10. Ya, ini hasilnya adalah 10. Oke, itu contoh soal permutasi dan kombinasi di contoh 1. Membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kalau kalian belum paham, kalian boleh pahami di ciri-ciri soalnya, kemudian samakan dengan ciri-ciri soalnya. Banyak berlatih, maka kalian nanti akan dengan sendirinya lebih paham ya, kapan soal permutasi dan kapan soal kombinasi. Contoh yang kedua, masih di permutasi. Dalam pembentukan sebuah band akan dipilih seorang gitaris, vokalis, dan keyboardis dari 12 calon peserta yang mengikuti seleksi. Berapa banyak susunan anggota band yang dapat dibentuk? Perhatikan, dia membentuk tim, tapi dikasih tahu nih posisinya, posisi gitaris, vokalis, dan keyboardis. Dengan dikasih tahu seperti itu, sudah menandakan bahwa dia ciri dari soal permutasi. Dari 12 calon peserta, berarti keseluruhan orangnya adalah 12, maka N-nya adalah 12. Yang akan dipilih adalah seorang gitaris, satu gitaris, seorang vokalis, satu vokalis, dan seorang keyboardis. Satu gitaris, satu vokalis, dan satu keyboardis. Berarti jumlah total orangnya ada berapa? Ada 3. 3 orang yang mau diambil dengan posisi yang sudah disebutkan. Berarti R-nya adalah 3. Maka masukkan dengan rumus permutasi NPR, artinya permutasi 3 dari 12 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 kurang 3 faktorial. Jadinya 12 faktorial per 9 faktorial. Ingat bahwa 12-nya lihat bagian penyebutnya. Penyebutnya sampai 9. Artinya 12 cukup dijabarkan sampai dengan 9 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Tidak perlu dijabarkan sampai angka 1. Kepanjangan nulisnya ya. Tapi kalau kamu mau juga boleh. Ini sama coret. Maka hasilnya tinggal 12 kali 11 kali 10 1320. Jadi ada 1320 susunan anggota band yang dapat dibentuk. Contoh soal yang selanjutnya, tentang soal kombinasi. Dari 20 anggota pramuka penegak akan dipilih 6 orang untuk mengikuti kegiatan jambore tingkat kota di bumi perkemahan Cibubur. Berapa cara untuk memilih anggota yang akan mengikuti jambore? Orangnya seluruhnya 20. Mau dipilih 6 orang. Lihat pemilihan 6 orang ini. Apakah disebutkan posisi dari masing-masing orang tersebut? Ternyata tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, berarti dia adalah kombinasi. Kita sebutkan dulu N-nya adalah 20, jumlah peserta seluruhnya. Yang mau dipilih adalah 6 orang, berarti R-nya adalah 6. Oh maaf, ini harusnya tidak ada. Nanti dihapus ya di catatan kalian. Ya, ini harusnya tidak ada. Ini harusnya adalah anggota yang akan dipilih. Kemudian soalnya NCR, N-nya 20, C-nya N-nya R-nya 6, kombinasi 6 dari 20. Nah, maka 20 khas faktorial per 20 kurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Balik lagi 6 faktorialnya. Sama dengan 20 faktorial per 14 faktorial, 6 faktorial. Bagian atas, jabarkan sampai yang paling besar di antara kedua di bawah ini. Kedua di bawah ini adalah ada angka 14 dan 6. Berarti dijabarkan ke angka 14. Jadinya 20 kali 19 kali 18, 17, 16, 15, 14. Sampai sini saja. Ya, karena yang bagian bawah ada bagian 14-nya.
Kalau sudah sampai situ, tinggal kita coret yang sama, itu 14 faktorial dan 14 faktorial. Kemudian, nah, ditulislah sisanya yang belum dicoret. 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15. Nah, dibagi 6 faktorial. Oh, 18 kan bisa dibagi 6. Iya, kalau ini angka 6, sedangkan ini bukan bilangan 6, tapi ada faktorialnya. 6 dan 6 faktorial ada dua hal yang berbeda. Maka ini tidak bisa langsung dicoret atau tidak bisa langsung dibagi. Dijabarkan dulu 6 faktorial ini. Nah, kita jabarkan. Yang atas tetap ya, angka 15. Yang bawah 6 faktorial harus dijabarkan sampai dengan angka 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Baru boleh kita bagi-bagi. Nah, ini ya bagi ya. 20 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Ternyata 4 bisa dibagi lagi kan dengan 4. Nah, hasilnya 1 atau tidak perlu dituliskan. Paham? 19 kan tidak bisa dibagi dengan sisa 6, 3, 2, 1. Nggak bisa. Sekarang 18. 18 bisa kan dibagi 6? Bisa. Berapa hasilnya? 3. Nah, 3 hasil ini bisa kan dibagi dengan 3? Bisa. Coret lagi, coret lagi. Sisanya 1. Ya, nggak bisa tulis ya. Kemudian 17. Nggak bisa kan dibagi 2? Dibagi 1? Adanya 16. 16 bisa dibagi 2. Jadinya 8. Nah, sudah dibagi-bagi. Kalau sudah dibagi-bagi seperti itu, kita tinggal tuliskan sisanya. Sisanya adalah 19 dapat dari sini. 20-nya kan udah habis. Dikali 17, dikali 8, dikali 15. Kalau dibagi 1 ini gimana, Bu? Nggak usah, kan dibagi 1 doang ya. Nilainya sama. Dikalikan semuanya jadinya 38.706. Jadi ada 38.760 cara untuk memilih anggota Pramuka Pedagang yang akan mengikuti Jambore Nasional. Contoh yang kedua. Contoh selanjutnya. Contoh yang berapa ya? Saya juga lupa. Contoh selanjutnya adalah kombinasi soal ulangan harian matematika terdiri atas 12 soal. Setiap siswa hanya diminta untuk mengerjakan 8 soal dari 12 soal tersebut. Jika nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, banyak pilihan komposisi soal yang dapat diperoleh oleh siswa adalah, nah, komposisi soal kan berarti menggunakan kombinasi. N-nya adalah jumlah keseluruhan soal. Soalnya seluruhnya ada 12. Nah, tapi nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, maka 12 kurang 5, tinggal 7 soal. Ya, tinggal 7. Ini adalah jumlah soal dikurangi dengan soal wajib. Soal wajib dikerjakan 1 sampai 5 berarti ada 5 soal. Kemudian siswa itu suruh mengerjakan berapa soal? Dia diminta mengerjakan 8 soal. Berarti R-nya ada 8. R-nya 8. Karena nomor 1 sampai 5 sudah wajib dikerjakan, maka dia dikurang 5. 8 kurang 5 adalah 3. Pakai kombinasi, jadinya adalah kombinasi 3 dari 7. 3-nya ini, 7-nya yang ini. Bukan lagi kombinasi 8 dari 12 ya. Karena ada soal wajib yang wajib dikerjakan dan tidak boleh tawar-tawar lagi. Maka 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Kira-kira 7-nya kita jabarkan sama mana ya? 4 atau 3? Jabarkan sama yang paling besar, yaitu 4. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang bawahnya 4 faktorial, 3 faktorial. Jadinya ini kan dicoret ya 4 faktorialnya. Nah, sisanya adalah 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. Ingat, 6 dan 3 faktorial tidak boleh langsung dibagi, tapi harus dijabarkan dulu. 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini dapat 7 kali 5 dari mana? 6 bagi 3 adalah 2. 2 bagi 2. 1 kan? 1. Perlu tulis. Sisanya maka 7 kali 5 dibagi 1. 1 yang bawah itu nggak perlu tulis. 7 kali 5 adalah 35. Jadi ada 35 komposisi soal yang dapat dipilih oleh siswa.
Baik, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.